Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Darmastuti, NIM T20191230. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Materi Hadis, Keutamaan Sholat Berjamaah pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode Course Review Huri, siswa kelas 3 MI Perwanida 1 Mas tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah latar belakang. Adapun alasan saya mengambil judul tersebut adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Quran, pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek tersebut, dan hadis-hadis tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan. Secara substansial, mata pelajaran Al-Quran Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Hadis sebagai sumber utama Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Namun, berdasarkan wawancara pada pihak guru, Al-Quran Hadis menyatakan bahwa pemahaman siswa pada materi Al-Quran Hadis masih rendah dikarenakan materi ini berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis yang menjadikan rujukan utama dalam pengembangan materi, sehingga siswa merasa kesulitan memahaminya, apalagi jika dikaitkan dengan hadis. Oleh karena itu, penulis memilih salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu melalui metode Course Review Huri. Kelebihan penerapan metode Course Review Huri ini adalah pembelajarannya menarik, menyenangkan, dan tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan, sehingga siswa lebih semangat belajar. Selain itu, juga dapat melatih kerjasama antar satu siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu pertama, siswa masih asik dengan hal-hal yang berbau dengan Arab seperti hadis. Kedua, kurangnya motivasi dari guru. Tiga, tidak kondusifnya suasana kelas. Dan yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan belum variatif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode Course Review Huri materi hadis keutamaan salat berjamaah dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 3 MI Perwanida 1 Mas. Yang kedua, bagaimana peningkatan kepahaman materi hadis keutamaan sholat berjamaah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode Course Review Huri siswa kelas 3 MI Perwanida 1 Mas. Selanjutnya adalah cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang akan digunakan dengan menerapkan metode Course Review Huri. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis materi hadis keutamaan sholat berjamaah. Metode ini menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa lebih tertarik dan antusias dalam belajar. Adapun indikator keberhasilan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, khususnya materi hadis keutamaan sholat berjamaah siswa kelas 3 MI Perwanida 1 Mas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan siswa kelas 3 MI Perwanida 1 Mas dalam meningkatkan pemahaman materi hadis keutamaan sholat berjamaah. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui yang pertama, penerapan metode Course Review Huri materi hadis keutamaan sholat berjamaah pada
mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 3 MI Purwanida 1 Gunung Mas. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kepahaman materi hadis, keutamaan sholat berjamaah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode course review Hore siswa kelas 3 MI Purwanida 1 Gunung Mas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran Hadis sekaligus memberikan sumbangsih bagi yang pertama, bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga nantinya siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan maksimal. Kedua, bagi guru. Melalui penelitian ini, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang cocok dan bervariasi untuk meningkatkan pemahaman siswa, khususnya pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih positif sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, khususnya materi surat, khususnya hadis terkait sholat berjamaah siswa kelas 3 MI Purwanida 1 Gunung Mas dan menjadi pustaka untuk sekolah. Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman adalah suatu kegiatan untuk memahami dan mengerti. Dalam konteks pendidikan, pemahaman adalah proses mengerti dan memahami yang dilakukan oleh siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau sumber selain guru yang bisa memberikan suatu materi. Yang kedua, materi hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Materi ini merupakan salah satu materi kelas 3 yang membahas mengenai hadis terkait sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah, manfaat sholat berjamaah, dan hikmah sholat berjamaah. Yang ketiga, metode course review Hore. Metode course review Hore adalah suatu metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga siswa lebih semangat belajar. Selain itu juga dapat melatih kerjasama antara satu siswa dengan siswa lainnya. Selanjutnya adalah kajian. Yang pertama, kajian terdahulu. Saya mengambil 3 kajian terdahulu. Yang pertama, Putri Wahyuningsih, pengaruh model pembelajaran course review Hore terhadap hasil fikih kelas 5 di MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Dan yang kedua, Siti Fatimah yang berjudul penggunaan model Learning Path Course Review Hore dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS SDN 4 Kota Gajah, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2018-2019. Dan yang ketiga, Nur Azizah Afriana yang berjudul pengaruh penerapan model pembelajaran course review Hore terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di sekolah menengah pertama negeri 7 Muaro Jambi. Dan yang kedua adalah kajian teori. Dalam kajian teori ini membahas yang pertama, kemampuan pemahaman siswa yang meliputi pengertian pemahaman siswa. Kedua, ciri-ciri pemahaman siswa. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman atau belajar siswa. Yang kedua adalah materi hadis keutamaan sholat berjamaah. Dalam materi hadis ini membahas mengenai yang pertama, pengertian sholat berjamaah, kedua, manfaat sholat berjamaah, dan yang ketiga, hikmah sholat berjamaah. Variabel yang ketiga adalah model pembelajaran course review Hore. Dalam model pembelajaran course review Hore ini membahas mengenai pertama, pengertian model pembelajaran course review Hore. Kedua, langkah-langkah model pembelajaran course review Hore. Ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran course review Hore. Dan variabel keempat adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis.
yang membahas mengenai pertama, pengertian pembelajaran, yang kedua, pengertian Al-Quran Hadis, dan yang ketiga, ruang lingkup pengajaran Al-Quran Hadis di MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Jika pembelajaran dilakukan dengan metode course review, maka pemahaman siswa dalam materi hadis keutamaan sholat berjamaah akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan PTK atau penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Dan yang kedua adalah lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di MI Pervanida 1 Gumukmas, dan waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil bulan November 2021. Dan untuk subjek penelitian adalah siswa kelas 3 MI Pervanida 1 Gumukmas tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Dalam satu siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pengamatan, dan tahap keempat refleksi. Begitupun pada siklus kedua. Selanjutnya, pelaksanaan siklus penelitian. Pelaksanaan siklus dilaksanakan pada hasil refleksi siklus 1. Apabila pada siklus 1 hasil analisis belum memuaskan, maka siklus tindakan dilanjutkan pada siklus 2. Siklus 2 dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan atau kegagalan yang terjadi pada siklus 1. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Dengan observasi dilakukan dengan mengamati objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini sangat relevan digunakan penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi antar siswa dalam proses pembelajaran, tingkah laku siswa, dan interaksi siswa dengan kelompoknya. Yang kedua, tes. Tes merupakan seperangkat pertanyaan yang diberikan kepada siswa dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang menjadi dasar bagi penetapan skor angka. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda dan tes bentuk uraian. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah metode tanya jawab antara penanya dengan narasumber tertentu. Wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data-data atau informasi dengan mengambil dari catatan, dokumentasi, dan administrasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Langkah selanjutnya yaitu uji analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini digunakan untuk melihat kegiatan belajar siswa selama proses pembelajaran melalui observasi. Hasil observasi dicatat dalam instrumen lembar observasi kegiatan belajar siswa dan data yang terkumpul dilakukan lalu dianalisis. Langkah selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian tentang peningkatan pemahaman materi hadis keutamaan sholat berjamaah dengan memperjelas fakta-fakta yang aktual. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan
berdasarkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian. Langkah selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil dari usaha siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dari siklus ke siklus, di mana akan memperoleh perubahan berupa penguasaan, pemahaman, dan sejumlah pengetahuan sikap dan keterampilan-keterampilan yang tampak dari siswa dengan mendapatkan hasil akhir yang diperoleh melalui soal tes yang diberikan, sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan KKM. Selanjutnya yaitu tim peneliti. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan cara berkolaborasi antara guru mata pelajaran Al-Quran Hadis yang bertindak sebagai guru pendamping dengan mahasiswa yang bertindak sebagai peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Adapun rincian tugas dan peran guru dan peneliti sebagai berikut. Saya lampirkan. Sekian dari pembahasan mengenai proposal PPK ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.